Pemirsa, tidak mudah melanggengkan perkawinan. Harmonisasi dalam perkawinan sangat mungkin mengalami pasang surut, sehingga jika pasangan suami istri tidak sama-sama arif dan sabar, bukan mustahil suatu saat perkawinan jadi goyah. Pasangan aktor Cok Simbara dan Yudit merupakan pasangan yang nampak harmonis hingga sekarang. Awal aku mengenal dia, aku merasa sesuai gitu. Jadi kadang-kadang dari situ kita mungkin bisa. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Lea Katlia dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang membuka cakrawala Anda tentang dunia selebritis. Selama 30 menit ke depan Anda akan kami temani dengan berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebritis. Berikut kilasan tayangan kita sore ini. Pemirsa, ikut menyambut Hari Valentine, kita jumpai beberapa pasangan artis yang sedang hangat-hangatnya berpacaran. Kita intip juga apa yang mereka lakukan besok pada hari kasih sayang itu. Berikutnya pemirsa, kita bertandang ke keluarga pasangan Cok Simbara dan Yudit. Kita simak upaya mereka mewujudkan kasih sayang dalam keluarga. Beberapa penyanyi punya fanatisme pada mikrofon yang mereka gunakan saat pentas. Mereka terbiasa membawa sendiri mikrofon dari rumah untuk keperluan aksinya di atas panggung. Kilasan-kilasan informasi terbaru seputar kegiatan selebriti bisa kita simak dalam agenda selebriti. Dan di akhir acara pemirsa ada isu artis Peggy Melati Sukma secara diam-diam sudah menikah. Bukan dengan pacarnya yang muda itu, melainkan dengan pria lain. Pemirsa, sebagian anak muda suka merayakan Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang pada tanggal 14 Februari. Acara ini mereka selenggarakan tidak jauh dari urusan mengekspresikan cinta. Kita temui beberapa pasangan baru yang merayakannya. Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang sering dirayakan oleh pasangan-pasangan muda di kota besar. Tradisi yang berasal dari barat ini biasanya diwujudkan dalam bentuk mengungkapkan perasaan sayang dan cinta kepada sang pacar. Kalau menurut gue Valentine itu, ya itu hari kasih sayang, cuman nggak bukan tanggal 14 aja, cuman tanggal 14 itu istilahnya lebih mendalam lah karena itu kan hari spesial gitu aja. Maknanya ya Ini kita juga buat berkasih sayang gitu ya. Tapi nggak hanya buat pacar kita, bisa kita pelampiaskan kepada orang tua, teman, sahabat. Ya itu orang tua men. kakak aja tuh Adek nggak disebutin. baru mau disebutin. Adek kakak ya semua aja gitu. Di Jakarta, Valentine's Day dirayakan kalangan tertentu sekaligus menjadi tema sejumlah acara di kafe dan klub-klub malam. Pasangan-pasangan ini apakah selalu merayakan Valentine's Day setiap tahunnya? Ini yang pertama, top ya gila, yang pertama Gin. Ah, Sama. Enggak ada deh. Acar nggak pernah ngerayain gitu. Apa harinya nggak pernah dapet ya? Ya udah ya nggak tahu deh. Saat masing-masing belum menjadi pasangan kekasih, dengan siapakah mereka merayakan Valentine's Day? Kalau sebelum sama Atar belum pernah. Belum. Serius? Bagaimana Valentine's Day akan dirayakan oleh pasangan ini? Pengennya sih ya kayak gitu candlelight dinner, tapi susah. Atar suka makan. Nah ini dia nih. Ini suka banget diajakin makan. Ya Aduh. susah emang takarannya kayak gini, jadi susah. Dia emang suka diet gitu deh. Padahal udah segini. Enggak, bukan diet. Jadi gue emang udah dasarnya kurus gitu loh, susah. Terus kalau makan juga takarannya nggak banyak. Gue seneng ngeliat dia makan banyak. Gue makan sendiri kan basi jatuhnya. Pemirsa, salah satu cara untuk melanggengkan pernikahan adalah terus-menerus memberi kasih sayang pada keluarga. Kita akan menemui pasangan Cok Simbara dan Yudit tentang melanggengkan pernikahan. Pemirsa, tidak mudah melanggengkan perkawinan. Harmonisasi dalam perkawinan sangat mungkin mengalami pasang surut, sehingga jika pasangan suami istri tidak sama-sama arif dan sabar, bukan mustahil suatu saat perkawinan jadi goyah.
Pasangan aktor Chok Simbara dan Yudit merupakan pasangan yang nampak harmonis hingga sekarang. Awal aku mengenal dia, aku merasa sesuai gitu. Jadi kadang-kadang dari situ kita mungkin bisa menjalani proses awalnya itu aja gitu. Jadi bisa aku merasa yakin bahwa jodohnya untuk dia itu saya sesuai gitu. Jadi nggak terlalu banyak macam, dia juga nggak menuntut misalnya pada saat hidup susah juga dia tidak pernah menuntut harus bagaimana gitu. Malah saya pikir dia banyak sekali mendukung saya, banyak sekali. Tidak pernah menuntut lebih dari apa yang tidak mampu misalnya, nggak mungkin dia tuntut begitu gitu. Chok Simbara seorang aktor terkenal, sedangkan Yudit seorang karyawati pada sebuah kantor. Bagaimana menghadapi pasang surut keharmonisan dalam perkawinan mereka? Nggak boleh cemburu kali ya. Kalau cemburu ya emang repot gitu. Nggak tahu nih kalau Bang Ucap sih. Kalau saya sih enggak sih. Hampir nggak punya masalah ya di rumah gitu. Kita jalanin apa adanya aja lah. Upaya apa yang dilakukan Chok Simbara untuk terus-menerus menghidupkan kasih sayang dalam keluarga? Ya mungkin harus ya saling bisa nerima apa adanya lah gitu ya. Di samping itu mungkin ini salah satu melakukan rukun yang kelima ini barangkali juga akan bisa menambah ya, menambah uh, saling ketergantungan itu ya, saling merasa satu iman yang lebih baik lagi gitu ya. Pernahkah ada cekcok antara Chok Simbara dengan Yudit? Bagaimana mereka mengatasinya? Boleh curiga kali ya. Kalau suami pulang malam, pulang pagi. Emang kerjanya udah begitu sih. Jadi kalau ada teman-teman kantor bilang, oh kok suamimu pulang malam kamu nggak cemburu? Emang kerjanya udah begitu. Jadi ya sabar juga. Kalau punya suami artis gitu ya memang harus sabar sih gitu. Tahun ini Chok Simbara dengan Yudit menunaikan ibadah haji. Tentunya semakin menambah keharmonisan perkawinan mereka. Alasan yang paling utama sebetulnya ibu itu udah pernah naik haji tapi dia minta kalau bisa naik haji lagi sama saya gitu. Jadi mau nggak mau ibu yang menguatkan niatan kita untuk naik haji itu termasuk gitu. Pemirsa, sejumlah penyanyi cukup fanatik dengan mikrofon yang dipakainya setiap kali pentas. Mereka lebih percaya diri pada mikrofon yang dibawanya sendiri. Kita akan menemui beberapa artis yang selalu membawa mic setiap kali pentas. Pemirsa, beberapa penyanyi menganggap mikrofon adalah kekasih kedua yang tidak bisa sembarangan diganti. Maka jangan heran kalau mereka selalu membawanya kemanapun sedang berpentas. Bener, asli nolong banget itu. Di tempat yang sekecil apapun nolong banget buat kupingku. Tahun kemarin pakai bawa ear monitor. Saya rasa aku tuh perlu sekali karena jadi even dimanapun monitornya yang disediain panitia kurang, kita tetap merasa nyaman dan confidence gitu loh, walaupun kita nggak ada monitor di depan, kita cukup dengan ear monitor. Kebetulan ada turunan untuk apa sih, ada penyakit di tenggorokan gitu ya, jadi pokoknya paling sensitif banget. Jadi kalau saya yang dulu saya ada pengalaman kalau misalnya nyanyi, habis nyanyi kok selalu radang tenggorokan, terus tiba-tiba pilek, pokoknya sensitif banget ya, THT gitu bagian telinga, hidung tenggorokan ya pasti ya. Ya jadi saya tuh akhirnya periksa ke dokter, terus ternyata saya tanya ke guru saya nyanyi juga, ini setelah pakai mic yang orang pakai gitu bisa aja mereka habis sakit gitu-gitu. Jadi ya pertama alasannya itu gitu. Mereka memutuskan membawa sendiri antara lain karena pernah punya pengalaman buruk dengan mikrofon yang disediakan panitia. Ini sampai sekarang pun juga pakai mic sendiri juga baterainya habis, terus tiba-tiba mati dan sebagainya. Tapi ya kita entertainer secara profesional, bagaimana kita mengkamuflase itu gitu loh, dengan mengajak penonton dialog tanpa mic, dengan menambah power vokal kita tanpa mic, itu juga penting gitu. Sering kalau misalnya pakai itu tau-tau nggak keluar gitu. Jadi nggak nyaman buat nyanyi, udah monitornya kadang-kadang monitornya kan kecil atau apa gitu. Susah buat aku. Sementara kerjaanku itu aku berpikir kenapa nggak beli? Kebetulan kan biasanya diiringi sama audiensi. Mas Doni itu suka banyak alat-alat apa, dia nawarin itu mikrofon.
yang cocok. Dan setiap kali kalau dia main band kan biasanya pakai mereka sound systemnya cocok banget ya udah. Masalah-masalah teknis gitu ya, maksudnya walaupun pernah tapi saya nggak terlalu pedulin amat gitu. Jadi ya